Halo, selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak kelas 7B. Apa kabar kalian semuanya? Beri reaction thumbs up yang bisa mendengarkan suara Miss Yani. Halo Yovani, Gifford, Natania, Andrea, Yesaya, Kathleen, Fiona, Krisa, El, halo. Hello nice. Di sini harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Halo Bianca, selamat pagi. Ya anak-anak bisa diaktifkan dulu kameranya sebentar. Bisa ingin lihat wajah kalian. Oke. Miss, Iya. kamera saya bermasalah, Miss. Oh iya, baiklah. Yang kameranya mengalami kendala, ya tidak apa-apa nak. Bisa aktifkan audionya saja ya. Say hello, halo. Hai. Ya, kita akan mulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Bisa minta tolong El sebagai ketua kelas. Oke, Miss. Iya, Greetings, Miss. iya El, silakan El. Greetings. Good morning, Miss Yani. Good morning, how are you? I'm fine, thank you. And how are you? Fine, thank you. Iya, boleh dinonaktifkan kembali kameranya ya. Oke, sudah ya. Miss Yani sudah lihat wajah kalian sebentar, sudah dengarkan suara kalian juga. Terima kasih anak-anak. Baiklah, kita akan mengawali di dalam doa ya untuk pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Yovani bisa pimpin doa, Nak? Halo Yovani. Bisa dong, Iya, luar biasa. Silahkan Yovani. Ya, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati juga Miss Yani yang mau mengajarkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Yovani sudah berdoa buat kita semua. Terima kasih berdoa buat Miss Yani ya. Terima kasih Nak. Ya, baik anak-anak. Nah, hari ini merupakan pertemuan terakhir untuk pelajaran IPA sebelum PTS ya anak-anak ya. Jadi Miss Yani harapkan kalian sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi PTS nanti. Hari ini Miss Yani berencana akan melakukan uji coba. Kita melakukan uji coba menggunakan Moodle ya Nak ya. Supaya nanti pada saat kalian PTS bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, kalau pada saat sekarang ini kita uji coba seakan-akan sudah waktunya PTS. Oke, nanti kalian bisa tanyakan mungkin ada cara penggunaannya mungkin ya anak-anaknya karena ini baru uji coba kalian menggunakannya untuk menggunakan Moodle baru dimulai dari minggu tematik kemarin ya. Kemudian mungkin sudah mulai mencobanya supaya lebih mantapkan lagi kita akan melakukan uji coba kembali dengan menggunakan Moodle supaya nanti saat PTS sudah benar-benar siap. Bisa ya anak-anak ya. Kalian sudah tahu password dan username-nya ya yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian? Sudah Nak? Oke, beri reaction thumbs up yang sudah menerimanya. Ya. Terima kasih. Yang lainnya bagaimana? El sudah, Giver sudah, Natania sudah, ya saya sudah, ya. Salomita sudah, Yosefina sudah, iya. Kathleen sudah. Oke, berarti sudah aman ya. Putus Satwika juga sudah, ya. Berarti sudah tahu ya Nak ya. Oke, Yovani juga sudah. Baik, sekarang kita mau lakukan uji coba untuk PTS IPA. Ya, Miss Yani di sini sudah di Moodle sudah siapkan untuk soal uji coba PTS ya. Untuk pelajaran IPA ada 10 soal. Ya, untuk hari ini hanya uji coba ya, tidak masuk ke daftar nilai. Miss saya kan belum siap belajar, enggak bisa. Jangan seperti itu. Ini hanya uji coba ya. Nanti kalau misalkan ada kendala kalian bisa tanyakan, kalian juga bisa tampilkan melalui share screen ya, bagian yang mana yang mengalami kendala yang ingin kalian tanyakan dalam penggunaan model ini. Ya Nak ya. Oke, bisa dipahami ya. Baik, coba kalian sekarang buka www.tunasdaud
.info ya. Oke nak, silakan dicoba dengan menggunakan password dan username kalian. Kemudian kalian lihat untuk pelajaran IPA kelas 7B. Ayo dicoba dulu. Oke, coba dulu ya. Kemudian nanti kalian akan melihat di situ ada terlihat uji coba PTS IPA. Ayo dicoba dulu nak. Oke, sudah mulai? Ya, L sudah? Saya sudah masuk, Miss. Mantap L, ya. Anak-anakku yang lain bagaimana? Ayo tolong beri reaction thumbs up, kita sedang latihan. Ya, bagaimana? Nggak dimasukkan kan? Maksudnya nggak dimasukkan apa nak? Nggak dimasukkan ke daftar nilai, Miss. Oh enggak, ini uji coba ya, uji coba supaya nanti pada saat PTS di hari Selasa pelajaran IPA Fisika ya saya nggak mengalami kebingungan. Sekarang kita mencoba dulu seakan-akan sudah melakukan PTS ya. Oke ya saya ya sambil latihan soal juga nak. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, dari Kathleen ada bertanya ya, ada chat Miss Yani, Miss kita pencet uji coba PTS IPA. Iya, benar nak. Itu diklik uji coba PTS IPA. Kalian lihat ada petunjuknya ya. Jawablah soal berikut dengan jujur dan teliti. Untuk nomor 2, pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke, kemudian nomor 3, waktu yang disediakan adalah 30 menit. Di saat kalian baru mulai itu ya. Jumlah soal adalah 10 butir pilihan ganda. Oke? Lancar nak? Iya, ada yang bertanya Miss nanti dibahas nggak? Oke, Miss Yani akan bahas ya. Sudah lancar? Ada yang mengalami kendala? Kalau ada yang mengalami kendala, tolong beri reaction raise hand. Kita uji coba untuk PTS. Bisa? Oke, Miss Yani, ganti pertanyaan Miss Yani. Apakah dari kalian sudah mulai masuk ke uji coba PTS IPA? Tolong beri reaction thumbs up. Yang sudah, oke, L sudah. Anak-anakku yang lain, iya. Natania sudah, Alana sudah. Oke, Yosefina sudah, Fiona sudah, iya. Andrea sudah, oke, Gifford sudah, Krista sudah, luar biasa. Oke, Bianca ada pertanyaan nak? Ya, Bianca, kita memulai untuk uji coba PTS nak. Ya, Bianca sudah tahu kan password dan username-nya, ya, itu boleh digunakan untuk masuk ke Moodle ya nak ya. Dan tampilannya di situ ada uji coba PTS IPA. Nah, Bianca klik bagian uji coba PTS IPA tersebut. Ini baru uji coba. Ya, ada 10 soal, coba mengerjakannya ya. Kalau saat penggunaan Moodle itu ada masalah ya, mengalami kendala, bisa ditanyakan sekarang ya, supaya pada saat PTS minggu depan bisa lebih lancar mengerjakannya. Dipahami ya? Oke anak-anakku, sudah mulai masukkan ke bagian uji coba PTS IPA? Baik, kalau sudah, kalian coba selesaikan dulu ya anak-anak ya. Ingat kalau sudah selesai mengerjakannya, langsung dikerjakan secara online. Kemudian nanti kalau sudah selesai, ingat kirim langsung ya nak ya. Oke, jelas ya. Baik, semangat anak-anakku. Silahkan mengerjakannya. Sukses buat kalian semua. Ya, Yovani sudah masuk. Ya, nak lanjutkan dalam mengerjakannya ya. Oke, tetap semangat. God bless you. Baik, anak-anakku, tolong diperhatikan untuk waktu mengerjakannya ya. Untuk saat ini dalam latihan uji coba PTS ini kalian diberikan waktu 30 menit. Ya, jangan sampai kehabisan waktu dalam mengerjakannya ya nak ya. Saat PTS nanti kalian perhatikan ya, saat PTS minggu depan kalian perhatikan waktu, jangan sampai kehabisan waktu dalam mengerjakannya ya nak ya. Kemudian tolong diperhatikan ya, ada siswa yang belum uji coba.
Coba tolong diperhatikan, Nak. Coba tolong kalian uji coba ya untuk masuk ke bagian modul ini, Nak. Untuk melaksanakan uji coba PTS ya, supaya Miss ini tahu apakah kalian menghadapi kendala atau tidak. Ya, yang belum mengikuti uji coba, Madi Krisa, Mark, kemudian Noah, Stephanie. Ayo Nak, silahkan dicoba Nak ya. Gunakan password dan juga username yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian. Ya, latihan untuk melaksanakan PTS dengan menggunakan Moodle. Ya, supaya saat PTS nanti kalian bisa melaksanakan dengan lancar. Kita latihan dulu ya Nak ya. Oke, yang namanya Miss ini sebutkan tadi, tolong mulai untuk mengikuti uji coba PTS ya dengan menggunakan Moodle. Ya Nak ya. Baik, Miss, iya, bagaimana Satu Ika? si Nana, abis itu Nana bilang dia lagi kerjain. Oh, bergilir ngerjainnya ya, menggunakan ini laptopnya. Enggak, maksudnya tadi saya ngechat si Nana. Habis itu katanya Nana tuh dia lagi ngerjain gitu. Tapi di sini tidak muncul Nak. Oke, ya, ini sorry baru terlihat ya, Madi Krisa sedang mengerjakan. Baik, ya, oke, terima kasih. Ya, oke. Berarti yang belum Mark, kemudian Stephanie. Oke, ikut latihan uji coba ya supaya lancar saat PTS nanti. Kemudian Noah, ayo Noah silahkan Nak bergabung untuk mengikuti uji coba. Oke, ada pertanyaan dari Yosefina, nilainya Mas untuk saat ini hanya uji coba ya Nak ya. Hanya latihan saja ya. Kalian tentu belum persiapan juga untuk mempelajari materi ini ya. Ini hanya latihan saja. Ya, oke ya. Baik, yang sudah selesai mengerjakannya, L sudah selesai mengerjakannya, kemudian Natania juga sudah, Yesaya juga sudah, kemudian Shalomita juga sudah, Putus Satuika juga sudah, Tiffany sudah selesai mengerjakan, kemudian Fedli juga sudah, Sean Jeremy juga sudah, Bianca, iya sudah selesai mengerjakannya. Ya, yang masih sedang mengerjakan, Giovanni, Fiona, Kathleen, kemudian Gifford, Alana, Bianca Rona, Andrea, Yosefina, Madi Krisa. Oke, semangat anak-anakku yang masih dalam tahap mengerjakan. Ingat kalau sudah selesai segera dikirimkan ya, di submit. Nanti akan muncul setelah kalian kirim, akan muncul nilainya. Kalian mengetahui berapa nilai kalian ya. Kemudian akan terlihat jawaban yang benar dan juga yang salah. Oke, untuk Giovanni sudah selesai ya. Sebentar, di sini cek dulu ya. Di sini belum terkirim jawaban Nana. Coba dikirimkan jawabanmu yang sudah kamu kerjakan, Giovanni. Di sini keterangannya belum terkirim jawabannya ya.
Oke, anak-anakku yang belum selesai, tetap semangat ya. Ingat waktu pengerjaannya 30 menit. Untuk yang sudah selesai, apakah mengalami kendala atau lancar bisa menggunakan Moodle? Saya nak ya. Tinggal mempersiapkan diri untuk belajar ya. Sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibagikan. Oke, tetap semangat anak-anak. Baik anak-anak, perhatian. Yang sudah selesai mengerjakan, di sini bacakan ya. Yang sudah terkirim dan sudah menyelesaikannya. L, kemudian Natania, Yesaya, kemudian Yovani, Fiona, Kathleen, Salomita, Putu Satwika, Kifor, Tiffany, Bian Karona, Fadli, Sean Jeremy, Bianca Angelica, Andrea Caroline. Ya, itu nama-nama siswa-siswi yang sudah menyelesaikan ya dan sudah tahu nilainya, kemudian sudah mengetahui jawaban yang benar dan yang salah. Oke, yang belum menyelesaikan, oke, masih dalam tahap pengerjaan ya. Alana, kemudian Josephina, Krisa Kirana, Noah Tanoni. Oke, anak-anakku yang belum selesai, perhatikan waktu. Ya, jangan sampai kekurangan waktu dalam mengerjakan uji coba soal PTS. Oke, anak-anak. Yang belum mengerjakan, Mark, di manakah Mark? Halo, hari ini apakah Mark hadir? Hadir. Halo Mark, ayo silahkan klik uji coba soal PTS nak. Yang ada Saya lagi melakukannya. Ya, silahkan. Ini sudah waktunya sudah hampir habis nak. Ya, ayo uji coba ya, latihan dulu mengerjakannya. Kalau ada kendala bisa tanyakan Miss Diani. Oke, semangat Mark. Ya. Sebentar, untuk Krisa sudah ya? Sebentar, tapi di sini terlihat sedang mengerjakan. Belum terkirim. Sudah ada nilainya, nak? Sudah terlihat di sana. Untuk Krisa Kirana. Oke, Miss ini cek kembali ya. Halo, Miss. Iya, halo, Yusefina. Saya juga sudah kok, Miss. Iya, tapi di sini terlihat belum, nak. Ya, coba Miss ini cek dulu ya. Mungkin kendalanya pada jaringan. Di situ baru mengirimkan, di sini belum menerima. Ya, sebentar ya. Tunggu dulu ya. Kita cek kembali. Halo Mark, tolong mute dulu ya, Mark. Oke. Baik, anak-anakku, sudah Miss ini cek kembali. Oke, untuk Made Krisa Kirana, ya, di sini sudah keterima nak, sudah selesai mengerjakan, nilainya sudah tahu ya. Oke, kemudian sebentar, Josephina, ya, Josephina juga sudah selesai, sudah diterima sini jawabannya ya, nilainya juga sudah tahu ya nak ya. Oke, yang belum.
Noah, Tanoni, dan Mark. Itu yang belum ya. Ayo segera diselesaikan. Oke, baik anak-anak, anak-anakku yang sudah selesai, bagaimana? Apakah ada kendala yang dihadapi atau semuanya lancar ya? Dalam penggunaan Moodle bisa ya nak ya? Mungkin yang nilainya masih kurang saat uji coba ini ya mungkin karena kurang persiapan, karena memang belum siap untuk menghadapi PTS ya. Jadi masih ada waktu nak, kalian belajar mempersiapkan diri ya. Ini hanya latihan uji coba saja ya. Kemudian yang ini ada nilainya yang bagus, yang sudah benar semuanya, iya, mantap, dipertahankan sampai PTS nanti ya nak ya. Tetap nilainya bagus ya nak ya. Yang masih kurang, masih ada kesempatan, tetap semangat, persiapkan diri dengan baik ya anak-anakku ya. Baik, berarti untuk proses pengerjaan dengan menggunakan Moodle tidak ada kendala ya, bisa kalian lakukan ya nak ya. Kita sudah latihan dan misinya harapkan nanti pada saat melakukan kegiatan PTS dengan menggunakan Moodle, semuanya dapat dilakukan dengan baik, dengan lancar, tanpa suatu hambatan. Oke anak-anakku, tetap jaga kesehatan, tetap belajar, tetap berdoa ya nak ya. Baik, hari ini Miss Yani cukupkan ya, untuk kita sudah latihan dalam menggunakan Moodle untuk PTS nanti ya. Kita akan akhiri dengan doa. Mari anak-anak kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menuntun kami, Tuhan sudah menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap anak-anak kelas 7B dalam persiapan mereka untuk menghadapi PTS minggu depan ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kepintaran buat mereka ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan dalam persiapan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kesehatan, berikan hati yang jujur senantiasa dalam mengerjakan soal-soal nantinya ya Tuhan. Kami percaya tangan kuasa-Mu menyertai anak-anak kelas 7B. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, untuk hari ini misi ini akhir ya. Kalian boleh istirahat ya. Nanti pada pukul 10.30 kembali di kelas meeting ini untuk pelajaran selanjutnya. Baik anak-anakku, tetap semangat, sehat selalu. God bless you. Sampai jumpa. Bye-bye. Miss Devi ubah ke bentuk soal latihan ya. Jadi kisi-kisi yang Miss Devi sudah berikan yang telah disampaikan oleh wali kelas kalian itu Miss Devi bagikan ke kalian dalam bentuk soal-soal yang merujuk ke kisi-kisinya. Jadi misalnya kalian bertanya, Miss kok soal PTS-nya nggak sama ya dengan soal kisi-kisinya? Hanya mirip-mirip atau merujuk ke sana. Misalnya dia ditanyanya tanda plus, di soalnya tanda plus, kali, dan minus. Tapi mungkin di soal Miss Devi bagi, plus, dan kali. Seperti itu ya. Jadi intinya kalian mempelajari di seputaran itu saja. Gitu ya. Dan kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, Miss Devi yakin dan percaya kalian mampu mengerjakan PTS-nya. Di situ Miss Devi sudah terangkan, ya, di situ Miss Devi sudah sampaikan bahwa PTS kalian hanya punya waktu 90 menit saja. Artinya satu kali klik ya untuk memulai, maka waktu 90 menit itu akan terhitung mundur. Pastikan pada saat kalian mengerjakan waktunya atau timingnya tepat ya, benar-benar kalian harus free banget ya supaya kalian fokus mengerjakan soal PTS-nya. Karena nggak bisa misalnya kalian
Udah buka, tiba-tiba kalian melipir kemana dulu, atau ke warung sebentar ya, mau beli ini gitu. Waktunya itu akan berjalan dan nanti akan terkirim hasilnya ke Miss Devi kalau waktunya habis. Gitu ya nak. Jadi hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Pada saat buka ya sudah, nggak bisa kalian tutup lagi meninggalkan. Ya, nanti dia tersimpan nantinya. Ya, jadi yang Miss Devi mau sampaikan itu adalah kalian buka, kerjakan baik-baik, gitu ya. Oke. Lalu yang kedua, kalian mengerjakan dari pukul 7:30 sampai pukul 9 malam. Ya, Miss Devi, misalnya nih saya ngerjain jam 8:30 malam. Gimana Miss Devi? Berarti waktu yang 90 menit itu tidak berlaku. Waktu yang tersisa adalah 30 menit karena pukul 9 portal sudah ditutup. Ya, portal sudah ditutup sama saja seperti kalian pergi ke mall. Mallnya buka sampai pukul 9 malam. Kalian dari rumah baru jam 9 malam. Ya mallnya tetap aja tutup. Gitu ya, jadi nggak nungguin kalian. Karena sudah diinformasikan akan dibuka dari pukul 07.30 atau 7:30 sampai pukul 9 malam. Oke ya. Nah, sekarang silahkan kalian coba buka ya, kalian coba buka Moodle kalian. Jadi kalian buka di ini seperti minggu tematik kemarin ya, tunasdaud.info. Lalu masukkan username kalian yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian dan password kalian. Sudah? Setelah itu kalian coba melihat di bawahnya tahun ajaran itu ada kolom PTS Matematika semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Oke ya, sambil dicoba buka ya nak. Oke, boleh kasih Miss Devi reaction bagi yang sudah membuka tunasdaud.info? Oke. Miss Devi akan trial sekarang supaya kalian nggak mengalami masalah nantinya. Jadi username dan password tidak akan kalian keliru lagi. Kalau bisa pagi dikerjakan ya, mandi dulu, bangun, makan, bangun, cuci muka, saat teduh sebentar, ya cerita ke Tuhan, Tuhan saya mau PTS, berkati setiap jaringan internet saya, berkati gadget saya, ya berkati komputer saya. Lalu kalian mau mandi silahkan, habis itu makan, habis makan tenangkan diri sejenak, buka bukunya sekali lagi, buka latihan soalnya, ya. Setelah itu berdoa lagi, Tuhan saya akan mulai buka semuanya, oke? Dicoba kalau sudah, mungkin sedikit berbeda tampilannya Miss Devi dengan kalian, ya. Enggak Yovani, ini trial, uji coba saja. Bisa enggak bukanya? Bukan ulangan. Ulangannya nanti hari Senin, ya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada tahun ajaran, ya. Tahun ajaran ini di bawahnya ada tulisan nih PTS, ini dibuka. Ya. Lalu kalian bisa centang atau download dulu kisi-kisinya yang sudah dibagikan, ya. Dicentang, baru kalian kerjakan yang trial. Yang trial jangan dicentang. Tapi ini karena Miss Devi hanya trial, jadi Miss Devi tidak mengubah settingannya, ya, hanya trial saja. Tapi kalian klik trial di sini, ya, sudah ya. Ketika klik trial, ini kalian nggak akan kelihatan karena ini hanya di punyanya Miss Devi saja. Yang kelihatan di kalian itu hanya kisi-kisi dan trial, oke? Nah, kalian klik trialnya. Nanti akan ada tulisan seperti ini. Ya.
Ada tulisan seperti ini, kalau pakai bahasa Inggris it's okay, kalau pakai bahasa Indonesia juga oke saja. Ya. Dia sudah kasih waktu di situ, batas waktu 10 menit. Oke? Ya, batas waktu 10 menit. Kalian bisa langsung kerjakan, berarti ada timing yang akan terlihat. Sudah? Coba dikerjakan, Miss Devi hanya kasih 2 soal saja tentang penjumlahan saja. Nggak apa-apa jawabannya ngawur aja, nggak masalah. Yang penting kalian bisa trial. Ya. Jadi nanti di sini Miss Devi sudah kasih keterangan, kalian bisa ikutin pada saat PTS, ada batas waktunya 90 menit. Ya. Silahkan dicoba. Miss, habis pencet yang tadi gimana, Miss? Bagaimana nak? Satu-satu boleh? Yovani, sekali lagi Miss Devi sampaikan, ini bukan ulangan nak. Ini hanya trial, uji coba, bisa nggak mempergunakan Moodle-nya anakku, ya. Jadi bukan modelnya nggak bisa. Hah, maksudnya? Maaf Miss, saya mau Ya? nanya. Ini kan saya udah pencet trial. Nah, habis itu Ya? di tempat saya tulisannya kuis ini tidak tersedia. Ya, Yovani sama kayak gitu, Miss. Oke. Sama juga Miss. Coba sekali lagi keluar dulu. Sudah? Masih tetap nggak bisa, Miss. Sudah dicentang belum yang kisi-kisinya? Sudah Miss. Sudah dicentang. Coba sekali lagi. Boleh ada yang bisa share screen nggak ke Miss Devi? Diklik-klik aja. Yang penting habis itu tersubmit di Miss Devi, ya. Selesaikan. Kalau nggak salah tulisannya itu adalah kumpulkan dan selesai dan kumpulkan di punya kalian. Kalau di Miss Devi, saya ya. sudah coba pencet trialnya, tapi layarnya semuanya masih hitam, Miss. Oke, coba sekarang dikeluarkan, habis itu masuk ulang lagi, nak. Tadi ada temen yang seperti itu soalnya. Oke, tunggu ya Alana ya, Miss Devi cek untuk PTS-nya Alana. Oke, ini sudah ada temennya yang berhasil atas nama Bianca, Natania Angelica, L, Kathleen, Krisa, Alana, dan Fiona. Nggak mesti harus benar, ini hanya trial kok, ya. Ini hanya trial. Yang nggak bisa atau yang layarnya nge-freeze hitam, boleh dikeluarin dulu, dibersihkan dulu layarnya. Jadi kayak di-close semuanya, lalu buka ulang browsernya, klik tunasdaud.info, masuk lagi username dan passwordnya. Oke, Miss Devi cek untuk Josephine Liora. Miss Devi sudah bacakan nama-nama yang sudah berhasil, ya. Yang kalau belum bisa hubungi langsung Miss Devi, ya. Yang sudah selesai boleh coba dibuka kisi-kisi soalnya, soal yang merujuk pada kisi-kisi yang sudah di-share di grup oleh Angel. Nanti kalian coba sambil jawab, ya, sambil dijawab, sambil kalian bertanya mungkin bagaimana caranya, seperti itu ya. Silahkan dicoba. Ya, sudah kan? Ada yang belum mendapatkan di grup? Sambil kalian latihan soal, ya. Mana yang susah bisa dikoordinasikan. Boleh kasih Miss Devi thumbs up siapa yang sambil ngerjain? Hanya satu saja? Terus nanti kalau nggak bisa gimana? Halo? Ada yang sambil ngerjain lagi? Ya. Di saya nggak ada reaction. Oh gitu, oke nggak apa-apa nak. Ada lagi?
Sambil dicoba ya anak-anak soalnya supaya bisa Miss Devi tahu kalian kesusahannya atau kesulitannya, mengalami kesulitannya di bagian mananya. Ya, kalau oke-oke aja, ya dilanjutkan soalnya dikerjakan. Ya, misalkan kalian mengerjakan nomor 1, kalau sudah oke, lanjut nomor 2, oke, nomor 3. Kalau ada kesulitan, boleh tanyakan langsung di Miss Devi akan coba jelaskan. Kalau sampai kalian tidak kumpulkan dan menyatakan finish atau selesai, maka dia akan seperti ini aja dan statusnya di Miss Devi itu masih sedang berlangsung sampai waktu kalian habis. Gitu ya. Jadi ini adalah sisa waktu kalian. Mau kalian cek sekali lagi, boleh dengan kembali ke usaha ya, atau kalian langsung selesaikan. Gitu ya. Nanti ingat diklik kumpulkan semua dan selesai. Oke, ya saya kalau memang ada gangguan mungkin boleh enggak apa-apa di leave aja nanti masuk lagi. Nah, itu ya. Oke ya, ingat kumpulkan dan selesai. Oke, baru nanti sampai muncul seperti ini. Gitu ya. Paham ya? Paham ya? Oke. Oke, thank you Yovani. Kalian kerjakan soal-soal tersebut. Setelah itu kalau kalian menemui kesulitan, kalian boleh diskusikan itu bersama teman-teman kalian ataupun dengan langsung chat WA secara pribadi ke Miss Devi gitu ya. Jadi soal-soal yang sudah Miss Devi berikan silakan dipelajari dengan baik ya, karena itu adalah soal-soal yang sudah merujuk pada kisi-kisi yang sudah di-share oleh wali kelas. Tapi ingat, jangan berharap bahwa itu semua adalah soal PTS ya. Kalaupun memang ada ya bersyukurlah, atau ada yang penting kalian tahu konsepnya gitu, intinya gitu ya. Kalau kalian tahu konsep pengerjaannya, mau soalnya diputar seperti apapun, Miss Devi yakin kalian pasti bisa gitu ya. Oke, Miss Devi akan akhiri pembelajaran pada hari ini. Boleh Miss Devi minta tolong kepada Mita untuk pimpin kita dalam doa, Nak. Halo Mita. Ya, Miss. Oke, boleh pimpin kita dalam doa, Nak? Ya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar matematika. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa mengingat apa yang sudah kami pelajari, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, anak-anak, karena PTS Matematika ada di hari Senin, so persiapkan diri kalian dengan baik, teliti dan cermat. Jangan sampai salah menghitung ataupun kalian salah membaca soalnya. Mungkin maksud soalnya harusnya yang bukan, jadi kalian salah karena kalian cepet-cepetan baca soal. Ya, Miss Devi nggak mau hal itu terjadi sama kalian. Oke ya, sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker ya, karena hari Senin kalian akan PTS ya. Jadi tetap jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Tuhan Yesus taat di kayu salib untuk memberikan teladan buat kita. Jadi jangan bingung, Mister udah pernah tegas sampaikan hal ini. Mister nggak mau ada yang sesat, ada yang kekurangan pemahaman di kelas ini. Secara praktis dengar baik-baik. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah. Allah kita bukanlah manusia. Tetapi Allah kita ya Allah. Tetapi kenapa dia jadi manusia? Karena dia mau menebus dosa. Jadi jangan salah sampai di sini. Kalau kamu bilang Allah kita manusia, orang akan tertawa. Oh, berarti Kristen ini penyembah manusia. Apalagi kalau ada gambar Tuhan Yesus di rumahmu yang setiap daerah menggambar dengan berbeda. Kalau Eropa menggambar versinya lebih ganteng dan mulus putih. Kalau dia Israel agak sedikit mancung ke Timur Tengahan kan. Orang Arab mungkin agak panjang jenggotnya. Bagaimana dengan orang Afrika misalnya?
tentunya menggambarkan Tuhan Yesus berbeda-beda waktu dilukis gitu. Terus kalau ada orang bertanya itu siapa? Oh itu Tuhanku. Itu salah besar. Itu adalah kesesatan yang kamu buat dan itu kesesatan yang sangat besar. Kenapa? Masa itu Tuhanmu? Kalau itu kamu lakukan, jangan heran orang berpikir bahwa orang Kristen penyembah manusia. Katanya Tuhannya itu gambar itu. Karena si penanya itu pasti polos berpikir. Si penanya itu punya pemikiran yang dangkal. Seperti kita pernah ungkapkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Lalu ada orang yang mempelintir bahasa itu katanya, masa Allah punya anak? Kalau Allah punya anak, bidannya siapa gitu yang melahirkan Yesus? Itu kan pelecehan agama gitu kan. Tapi ya wajar gitu. Kenapa? Karena mereka menggunakan pikiran yang dangkal. Ini pikiran memprihatinkan sebenarnya. Apalagi yang ngomong itu orang berpendidikan. Kita kan tidak punya maksud bahwa kalau kita menggunakan istilah anak Allah berarti Allah itu punya anak. Atau Tuhan Yesus punya orang tua, kan kayak gitu. Nah, kalau begitu berarti Tuhan Yesus punya ibu dong. Siapa ibunya? Tapi kan kita kalau bicara tentang Tuhan Yesus kan ibunya Tuhan Yesus kan secara jasmani adalah memang manusia. Tetapi secara roh dia tidak punya ibu karena dia Allah. Secara hakikat atau kebenaran dia itu bersifat roh dan bersifat kekal. Jadi jangan gambarkan Tuhan Yesus seperti manusia yang punya bapak, punya ibu. Kan kita harus tahu konteksnya kenapa dia menjadi manusia. Ya, Tuhan Yesus menjadi manusia karena memang mau menebus dosa. Tapi Allah yang sesungguhnya bukan manusia. Ya, bukan manusianya. Manusia tidak layak jadi Allah. Tapi Allah yang dimaksud itu adalah hakikatnya, pribadi yang sebenarnya, yaitu bersifat roh dan bersifat kekal. Sebelum dia jadi manusia, dia ada enggak? Ada. Sebelum Yesus jadi manusia, dia sudah ada karena dia Allah kekal. Namanya bukan Yesus. Kata Yesus itu kan keluar dalam Perjanjian Baru. Ya. Kata Yesus itu adalah kan pemberian Allah juga. Tapi dalam Perjanjian Lama dia sudah ada. Sering menampakkan diri kok kepada para hamba-hamba Tuhan. Namanya bukan Yesus disebut. Yesus sudah berkali-kali sampaikan bisa disebut dengan Yosua Amasya, bisa disebut dengan Molok Yahweh. Bahkan gambaran-gambaran penampakan-penampakan sering terjadi. Tetapi Allah tidak menunjukkan wujud asli. Ya, dia selalu menggunakan media seperti itu. Ya, jadi Mister harap ini tidak sesat lagi. Tolong jangan mau diputarbalikkan. Bagi kamu yang sudah tahu kebenaran, orang salah memahami, salah menjelaskan, tolong diluruskan. Ya, kita tidak menyembah manusia, kita menyembah Allah yang hidup. Tapi kenapa kita mengenal dengan istilah Yesus Kristus jadi manusia itu karena karya penebusan dosa. Ya, karya penebusan dosa dia harus jadi manusia. Seperti itu. Tetapi Allah yang sesungguhnya bersifat roh dan kekal. Seperti itu. Supaya enggak sesat nanti. Oke. Tuhan tak butuh kehebatanmu nak, tapi ketaatanmu. Jadi taatlah karena itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan butuh dan hari ini Tuhan menjadi teladan buat kamu. Marilah taat. Oke, berikutnya. Nah, kali ini Mister ingin mengajak kamu untuk menggunakan CP. CP itu singkatan dari cara pandang. Apa itu cara pandang, Mister? Cara pandang adalah kemampuan seseorang untuk melihat, mengukur, menimbang objek. Apa tuh objek? Ya sesuatu yang kamu sedang lihat. Ya, bisa barang, bisa materi pembelajaran, atau apa saja yang kamu sedang lihat. Lalu kamu gunakan pikiranmu, itu cara pandang. Oh, menurut saya begini. Menurut saya begitu. Enggak begini, enggak begitu, begini loh gitu. Itu cara pandang. Dan setiap orang pasti berbeda cara pandangnya. Dan ini juga kamu gunakan kepada Allah. Menurut saya Allah itu pengasih. Bukan, Allah itu kekal loh.
Belum tentu yang bilang kasih itu salah, yang bilang kekal itu benar. Dalam arti kamu sepenuhnya benar. Diuji dulu gitu. Tapi kalau dia bilang Allah kekal ya memang benar. Tapi barangkali dia menggunakan istilah lain belum tentu benar gitu. Maksudnya ini, jangan cepat menyalahkan, jangan cepat membenarkan. Diuji dulu cara pandangnya. Barangkali dia menggunakan istilah lain tapi sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya ada orang bilang Allah kita Allah Tritunggal. Lalu ada yang bilang enggak, Allah kita Trinitas gitu. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena kenapa menggunakan istilah tapi makna sama. Trinitas sama Tritunggal sami mawon kata orang Jawa ya. Oke, nah kali ini Mister minta kamu menggunakan cara pandangmu untuk ini. Coba, mengapa kamu harus taat? Tadi kan gini, Tuhan Yesus taat, mati di salib, alasannya jelas. Satu, pernyataan Mister, karena dia mau menggenapi firman Allah. Kedua, dia mau menembus dosa manusia. Ketiga apa? Terserah, dibuat saja yang positif-positif. Bisa juga karena dia mengasihi orang berdosa. Seperti itu. Ada alasan kenapa Tuhan Yesus taat mati di kayu salib. Dan sekarang pertanyaan yang sama diajukan kepada kamu. Mengapa kamu harus taat? Mungkin dispesifikkan, dikhususkan taat kepada Tuhan ya. Mengapa kamu harus taat kepada Tuhan? Coba pikirkan dulu, mengapa kamu harus taat kepada Tuhan? Oke, ini pertanyaannya, mengapa kamu harus taat kepada Tuhan? Tolong kamu tulis diorek-orek lah gitu. Minimal satu lah, maksimal 3. Setiap siswa wajib menjawab, tulis diorek-orek biar nggak lupa. Nanti ada waktu kepada kalian Mister kasih untuk menyampaikan atau menjawab pertanyaan ini secara lisan. Kalau nggak bisa secara lisan, di chat. Mungkin bermasalah audionya ya. Mister ingin share pendapat kepada kalian hari ini mengenai pertanyaan ketaatan ini. Seperti itu. Mister kasih durasi kepada kalian masing-masing sekitar 10 menit ya. Temukan 1-3 jawaban mengapa kamu harus taat kepada Tuhan. Dan ada jawaban yang paling Mister suka dan itu ada di hati Mister. Buat siswa yang menjawab dan jawaban itu sesuai dengan jawaban di hati Mister, Mister kasih apresiasi. Oke, Mister harap ada yang nyerempet di kelas lain tadi ada yang nyerempet jawaban itu, jawaban mereka persis seperti jawaban Mister di hati. Oke, itu saja 10 menit dari sekarang. Mister akan kasih waktu. Yang paham apa yang Mister maksud kasih jempol. Silakan. Oke.